Oke, apakah kecanduan pornografi itu bisa mengubah orientasi seksual dari seorang pria? Saya baru saja mendapatkan sebuah komentar yang cukup menarik dari salah satu subscriber. Mohon maaf sebelumnya. Jadi dia itu mengaku adalah seorang gay dan kenapa dia bisa gay? Karena dia sejak usia sejak kelas 6 SD deh. Sejak sejak kelas 6 SD udah membaca novel yang berbau sensual. Dan dia juga pernah mengalami sesuatu yang menjadi pengalaman traumatis di mana dia pernah dilecehkan oleh salah satu kawannya gitu ya. Dan saya belum sempat ngobrol dengan lebih dalam dengan orang tersebut ya. Tapi dari cerita orang tersebut, saya jadi ingat saya pernah baca sebuah cerita di forum Reddit beberapa minggu yang lalu. Jadi kayak saya tuh pengen cerita selalu lupa gitu ya. Dan ini cukup menarik karena memang ada hubungannya tentang judul video ini. Apakah kecanduan pornografi itu bisa mengubah orientasi dari seorang pria? Dan saya akan ceritakan tentang kisah yang di forum Reddit itu ya. Seorang pria tadi yang berusia 24 tahun. Dan ini ceritanya tuh menurut saya jauh lebih ekstrim dan jauh lebih miris gitu ya. Jadi si pria berusia 24 tahun ini yang bercerita di Reddit, dia mulai mempertanyakan orientasi seksualnya. Apakah dia ini adalah seorang biseksual di mana dia suka pria dan suka wanita atau dia adalah seorang straight gitu ya. Semua berawal ketika masa kecil. Selalu dimulai dari masa kecil. Dia memang mengakui bahwa ketika kecil dorongan seksual dia itu tinggi, libidonya tinggi. Dan saya juga kenal beberapa orang yang memang sejak kecil itu memiliki dorongan seksual yang tinggi ya. Beberapa orang ada yang mendapatkan anugerah atau blessing itu. Kenapa saya bilang anugerah? Karena sebenarnya itu adalah libido yang tinggi atau dorongan seksual yang tinggi itu adalah sebuah energi yang cukup besar ya. Kalau diarahkan ke hal yang produktif. Saya akan bahas itu di next video ya. Dan dia pernah gini, dia pernah membayangkan di usia 4 tahun dia pernah membayangkan dia berhubungan seksual dengan teman sepermainannya yang wanita. Dia melakukan hubungan seksual di bawah selimut. Bayangin 4 tahun loh gitu ya. Dimana kebanyakan orang berusia 4 tahun, anak-anak usia 4 tahun ya masih main game, masih main mobil-mobilan. Saya pun juga gitu. Tapi dia masih ingat betul membayangkan teman sepermainannya yang cewek melakukan hubungan seksual. Dan sejak saat itu dia memang memiliki sebuah ketertarikan dengan lawan jenis yang begitu besar. Jadi kayak orientasinya selalu ke seks gitu ya. Dan pertama kali dia mulai konsum pornografi adalah ketika dia berusia 10 tahun. Ketika kelas 4 atau kelas 5 SD lah. Kalau misalnya di sekolah kan gitu ya. Tapi di sini saya tidak begitu kaget ya karena di komunitas saya di grup petarung itu juga ada salah satu member yang curhat pada saya bahwa dia masih SD dan masih kelas 5 kalau kalau nggak salah kelas 6 gitu ya. Tapi dia udah kecanduan pornografi, udah masturbasi juga. Dan saya agak begitu kaget ya karena di era zaman sekarang orang konsum itu jauh lebih mudah konsum pornografi dengan HP doang gitu. Anak yang diberikan pegangan HP itu tuh bisa membuka apa saja. Dan tantangannya bagi generasi Z atau generasi Alpha itu memang sangat jauh lebih besar dibandingkan generasi saya yang saya itu mulai konsum pornografi ketika saya SMP, ketika saya di warnet usia 13 atau 14 tahun tuh ya. Dan kembali lagi cerita ke pria tadi ya. Pria tadi usia 10 tahun udah mulai konsum pornografi, usia 13 dia udah mulai explore pornografi, genre pornografi dan dia menceritakan di forum tersebut dia udah mulai nonton genre BDSM dan gangbang. Bayangin aja. Bayangin aja usia 13 tahun. Dimana sebenarnya kalau kita mau konsum pornografi, kita selalu ditanya apakah kita udah berusia 18 tahun, sedangkan orang tersebut, pria tersebut, usia 10 tahun udah nonton pornografi, usia 13 tahun udah mulai explore genre yang seperti itu. Yang bisa dibilang bukan sesuatu genre yang aman bagi seorang anak-anak remaja lah gitu ya. Tapi ini saya bisa bilang ini adalah kombinasi dari dorongan seksualnya yang memang tinggi, dasarnya libidonya yang tinggi. Kemudian usia remaja, usia penasaran, usia yang memang waktunya eksplorasi apa yang
membuat dia penasaran. Dan di situ diceritakan bahwa awalnya dia itu tidak ada ketertarikan dengan genre, maksudnya tidak ada ketertarikan untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Cuman sebatas penasaran saja. Dan rasa ketertarikan tersebut semakin dalam, semakin kemudian ke hal atau genre yang lebih, ya bisa dibilang ke arah biseksual. Dia mulai nonton video yang pria dengan pria. Dan di situ dia menceritakan bahwa ya dia memang nggak ada orientasi untuk suka dengan pria, sebatas hanya gara-gara penasaran saja. Gimana sih kalau video pornografi yang pria dengan pria gitu ya, video yang gay itu kayak gimana gitu ya. Dan itu awal mula dia itu udah mulai explore genre pornografi dari BDSM, gangbang, dan mulai nonton video yang gay juga. Dan di usia 18 tahun, 19 tahun, awalnya dia itu awalnya dia itu nonton pornografi doang. Dia tuh beralih ke video call seks tapi dengan orang random, seperti di aplikasi Ome TV gitu ya. Seperti aplikasi Ome TV tapi itu khusus untuk orang-orang yang yang memang mencari ke arah seksualitas, ke arah ya seperti itulah gitu ya. Dan awalnya dia itu memang orientasinya adalah untuk mencari teman masturbasi online dengan random. Jadi dia itu memang sengaja telanjang bulat gitu ya. Dan di awalnya dia itu kayak men-setting atau mengatur agar yang bisa match dengan dirinya itu hanya cewek-cewek doang, hanya wanita doang gitu ya, cewek-cewek lah istilah. Tapi setiap kali dia mendapatkan cewek, dia tuh selalu di skip, selalu di skip, selalu di skip. Dan sangat jarang tuh dapat dapat seorang cewek yang mau stay nemenin dia masturbasi gitu ya. Dan mungkin karena dia penasaran atau desperate gitu ya, karena selalu ditolak. Akhirnya dia coba untuk setting ke semua orang. Dan disinilah mulai dia itu awal mulanya. Ketika dia bertemu dengan pria, ketika dia itu bertemu dengan teman-teman video call pria yang secara random, dia itu tidak mendapatkan penolakan, dia tidak di skip. Banyak pria-pria yang justru stay, sama-sama telanjang, sama-sama bermasturbasi online. Dan disitulah dia merasakan secara emosional bahwa kenapa pria lebih menerima saya? Kenapa pria-pria ini tidak skip saya ya? Kenapa pria-pria ini tidak seperti wanita-wanita yang selalu kabur duluan gitu ya, melihat saya gitu ya. Dan disitulah dia mulai, sejak usia 18 tahun sampai usia 24 tahun, dia mulai mempertanyakan orientasi seksualnya. Dan ini kita bisa mengambil pelajaran dari sini ya, bahwa sesuatu yang kita selalu berpikir bahwa pornografi itu normal, pornografi itu lumrah gitu ya, cowok wajar banget gitu. Awalnya mungkin memang coba-coba, tapi seperti yang dialami oleh pria tersebut, akhirnya berdampak ke mempertanyakan sesuatu kan. Apakah saya ini biseksual ya? Kok saya nyaman dengan pria ya? Kok saya merasa nggak risih ya telanjang di depan pria? Dan ini kan udah mempertanyakan orientasi ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini mengubah orientasi jadi suka pria, karena di situ tidak diceritakan. Saya tidak akan menceritakan sesuatu yang melebih-lebihkan atau ibaratnya itu kayak memvonis. Saya menceritakan bahwa di situ dia mulai mempertanyakan apakah dia ini biseksual gitu ya. Dan saya berpikir gini, kalau dia mempertanyakan sesuatu, berarti something wrong pada dirinya. Mungkin ada sesuatu yang gak nyaman gitu ya. Kalau dia udah curhat di forum yang dimana ditonton oleh banyak orang, dibaca oleh banyak orang, dan dibuat video seperti ini, berarti kan dia memang butuh bantuan dan there is something wrong gitu. Dan ya itulah dampak dari awal mulanya hanya iseng-iseng dan dampak kecanduan pornografi yang sejak usia dini. Jadi memang makanya kayak kenapa usia 18 tahun? Ya memang karena untuk kontrol diri. Sesuatu yang terjadi di masa lalu, terutama ketika kita masih kecil, itu tuh memang akan berdampak pada usia kita dewasa. Dan ini adalah salah satu contoh kenapa pornografi itu bisa mengubah orientasi. Dalam artian bukan mengubah secara permanen ya, tapi mempertanyakan orientasi
seksual dari seseorang. Dan ya itu memang apa yang kita consume setiap hari itu akan menentukan pola pikir kita, akan menentukan mindset kita, akan menentukan siapa diri kita. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa apa yang kamu baca akan menentukan akan akan menentukan siapa kita. Terus kemudian apa yang kita makan akan juga menentukan siapa kita, dan apalagi apa yang kita tonton setiap hari itu juga akan membentuk siapa kita. Dan that's the power of pornografi yang ditonton terus menerus, dan kombinasi dari eksplorasi yang tidak ada batasnya. Jadinya seperti itu. Oke. Mungkin video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari orang tersebut. Kita bisa mengambil hikmahnya ya, bahwa sesuatu yang sifatnya coba-coba itu kita tidak bisa melihat atau kita tidak bisa mengerem sampai kapan coba-cobanya gitu ya, dan berdampak pada kondisinya sekarang. Mungkin awalnya dia juga tidak pernah terpikir bahwa dia akan sampai di posisi sekarang. Itu akan jadi semacam pengingat pada diri kita bahwa this is the bad thing gitu ya. Kita harus jauhi itu dari hidup kita. Porn, masturbation, kita akan jauhkan dari aktivitas ini. Oke, terima kasih sudah nonton video sampai jauh ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.